Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir semester mata kuliah kecerdasan komputasi. Untuk judul kami, implementasi metode Fajri Sugeno dalam aplikasi mobile untuk analisis kinerja sistem antrian puskesmas. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Walter Sinaga dengan judul implementasi metode Fuji-Sugeno dalam aplikasi mobile untuk analisis kinerja sistem antrian puskesmas. Abstrak, proses pendaftaran pasien di puskesmas masih sering menghadapi kendala efisiensi yang menyebabkan antrian panjang dan menurunkan kualitas layanan kesehatan. Permasalahan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien dan menghambat produktivitas petugas medis. 1. Pendahuluan. Sering dengan kemajuan sistem informasi yang dirancang untuk masyarakat, sistem yang memudahkan akses dan pencarian informasi dalam bentuk situs web juga ikut berkembang. Puskesmas menjadi salah satu layanan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai yang dapat ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, di puskesmas masih seringkali ditemui situasi dengan antrian yang panjang. Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, diperlukan suatu sistem yang dapat mengolah antrian dengan cepat tanpa menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien. Dalam penelitian lainnya, dilakukan perancangan sistem antrian berbasis web yang dapat membantu pihak admin mengontrol pendaftaran pasien. Sementara itu, pendekatan lain menggunakan pengembangan sistem antrian otomatis berbasis Arduino dan modul ESP32. Pasien yang datang ke puskesmas dapat mendaftarkan NIK dan nama ke admin, lalu memasukkan NIK ke tempat memilih poli melalui tombol. Penelitian ini menerapkan metode Fuji dalam penilaian kinerja karyawan dengan cara mengumpulkan data. Penelitian sebelumnya umumnya memanfaatkan logika Fuji dan konteks evaluasi dan pengembangan keputusan. Salah satu permasalahan yang teridentifikasi adalah belum optimalnya pemanfaatan metode Fuji dalam meningkatkan efisiensi sistem antrian di puskesmas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesengajaan tersebut dengan merancang aplikasi antrian berbasis Android yang memungkinkan pendaftaran online serta mempercepat proses antrian. 2. Tujuan pustaka. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sistem antrian puskesmas berbasis Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pendaftaran secara online melalui aplikasi mobile berbasis Android. B. Meningkatkan efisiensi sistem antrian dan kualitas pelayanan di puskes dengan cara mengurangi waktu tunggu pasien, meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan efisiensi proses pendaftaran dan kapasitas pelayanan. C. Menerapkan metode Fuji-Sugeno dalam mengevaluasi kinerja pelayanan puskesmas berdasarkan parameter waktu tunggu, durasi pelayanan, penilaian pasien terhadap dokter dan puskesmas. D. Memberikan solusi cerdas berbasis kecerdasan komputasional yang mampu menangani ketidakpastian dan subjektivitas dalam penilaian kualitas layanan. 3. Metodologi. Bagian A. Tahapan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan sistem antrian berbasis aplikasi mobile dengan menerapkan metode
metode Fuji-Sugeno. Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan pengumpulan data empiris yang mencakup waktu tunggu, durasi pelayanan, dan tingkat kepuasan pasien. Tahap pertama adalah fujifikasi, di mana data numerik diubah menjadi variabel Fuji yang diklasifikasi ke dalam kategori seperti cepat, sedang, dan lama untuk waktu tunggu peta, buruk, dan cukup, dan baik. Setelah proses impresi, nilai putih yang dihasilkan dikonversi kembali menjadi nilai numerik melalui proses verifikasi yang umumnya dilakukan dengan menghitung rata-rata berbobot dari hasil inferensi. P. Fuji Sugeno. Konsep logika Fuji pertama kali diperkenalkan sebagai metodologi untuk menangani ketidakpastian dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Metodologi ini dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Dalam konteks aplikasi sistem antrian di puskesmas, metode Fuji digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja layanan. Metode Fuji Sugeno terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu definisi variabel Fuji. Langkah awal adalah menentukan variabel input dan output yang akan dianalisis. Variabel tersebut antara lain waktu tunggu cepat, sedang, lama, waktu layanan cepat, sedang, lama, penilaian dokter buruk, cukup, baik, dan penilaian puskesmas buruk, cukup, atau baik. 2. Fujifikasi. Fujifikasi mengubah nilai input numerik menjadi nilai Fuji. 4 variabel digunakan dalam proses ini. 3. Inferensi aturan Fuji. Proses inferensi menggunakan aturan-aturan berbasis logika. Jika maka aturan ini menghubungkan kombinasi input untuk menghasilkan output Fuji yang relevan. Evaluasi dilakukan berdasarkan nilai keanggotaan dari setiap aturan. 4. Verifikasi. Verifikasi adalah proses konversi nilai Fuji menjadi nilai numerik atau CRIPS. Dalam metode Sugeno, verifikasi dilakukan menggunakan metode weighted average atau WA dengan rumus sebagai berikut. Seperti yang di bawah ini kita tengok keterangan WA nilai-nilai rata tertimbang atau output script. AN nilai predikat dari aturan KN, dan JN nilai output atau konstanta pada aturan KN. 4. Implementasi sistem. Yang pertama, proses perhitungan dan hasil pengujian berdasarkan metode Fuji-Sugeno. Metode logika Fuji diterapkan untuk mengevaluasi aplikasi dan sistem antrian menggunakan metode Fuji-Sugeno guna mengoptimalkan manajemen antrian. Penekanan utama adalah pengukuran waktu tunggu, pemanggilan pasien, dan durasi layanan sebagai indikator kinerja puskesmas. A. Pembentukan himpunan Fuji atau Fujifikasi. Dalam penelitian ini, variabel input utama adalah waktu tunggu, durasi layanan, penilaian dokter, dan penilaian puskesmas. Selain itu, variabel output yang dipertimbangkan adalah kualitas pelayanan. Berikut data pasien dari puskesmas telah dikumpulkan. Ada 3, waktu pendaftaran, waktu pelayanan, durasi tunggu, waktu selesai. B. Fujifikasi dalam proses fujifikasi. Langkah krusial adalah mengubah nilai input yang ditetapkan menjadi nilai Fuji terhadap penelitian ini tercantum pada tabel di bawah ini. Yang pertama, inputan,
waktu tunggu, waktu layanan, penilaian dokter, penilaian puskesmas, dan outputnya kualitas. Himpunan Faji terdiri dari cepat, sedang, lama, baik, buruk, cukup dengan domain skala yang ada pada materi kita. Berdasarkan ujifikasi adalah angka awal dalam metode Faji Sugeno yang mengubah data input CRISP atau nilai pasti menjadi nilai Faji. Proses ini menentukan derajat keanggotaan input dalam himpunan Faji berdasarkan nilai CRISP. Misalnya, waktu tunggu 16 menit akan memiliki derajat keanggotaan tentu dalam himpunan sedang dan lama. Yang pertama ada variabel waktu tunggu memiliki 3 himpunan Faji, cepat, sedang, dan lama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, grafik fungsi keanggotaan menunjukkan untuk kategori waktu tunggu cepat, sedang, dan lama menggunakan logika Faji. Sumbu X menunjukkan waktu tunggu dalam menit, dan sumbu Y menunjukkan derajat keanggotaan tiap kategori. Berikut fungsi keanggotaannya dari cepat, sedang, dan lama. Yang kedua juga sama, variabel waktu memiliki 3 himpunan Faji cepat, sedang, dan lama seperti gambar di bawah, dan perhitungannya sudah ada di materi kita. Untuk yang ketiga juga sama, himpunan variabel Faji penilaian dokter, variabel dokter terdiri atas 3 himpunan Faji, buruk, cukup, baik seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dan penentuan fungsi keanggotaannya tiap status, baik buruk sudah ada di materi kita. Untuk yang keempat, himpunan Faji variabel penilaian puskesmas, variabel memiliki puskesmas dari himpunan Faji buruk, cukup, dan baik seperti gambar di bawah ini, dan perhitungannya juga. Untuk yang C, defuvifikasi. Tahap defuvifikasi mengubah nilai Faji menjadi nilai CRISP melalui perhitungan, menghasilkan output dan bentuk fungsi linear atau konstanta. Ini adalah tahap akhir metode Faji. Yang pertama, waktu tunggu menjadi cepat. Yang kedua, waktu layanan cepat, penilaian dokter baik, penilaian puskesmas baik. Berdasarkan output kualitas pelayanan diperoleh nilai cepat, baik yang diasumsikan mendapat bintang 5 sesuai tabel aturan Faji. Yang D, tampilan pengguna dan admin. Yang pertama, home, halaman utama aplikasi, tombol login, pengguna tanpa akun diarahkan ke pendaftaran untuk mengisi data pribadi. Setelah mendaftarkan, data disimpan dan ditampilkan di profil. Yang kedua ada pendaftaran antrean. Halaman pendaftaran antrean menyediakan formulir untuk mendaftarkan dan tombol submit untuk mengarahkan pengguna ke halaman nomor antrean. Yang ketiga ada chat admin. Halaman chat admin menampilkan formulir yang terdiri dari nama, alamat, email, nomor HP, subjek, dan pesan yang akan dikirimkan ke admin. Yang keempat ada riwayat pasien. Halaman riwayat pasien menampilkan penilaian pengguna untuk puskesmas dan dokter termasuk komentar dan saran. Yang kelima ada profil. Halaman profil menampilkan data pasien yang diisi saat pendaftaran termasuk nama, alamat, email, nomor HP, dan data medis. Dan di sini juga kami melampirkan shortcode, ada beberapa, bisa dilihat di materi kita. Dan 5, hasil dan evaluasi. Implementasi metode Faji Sugeno dalam aplikasi mobile antrean puskesmas dalam memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan. Dari hasil uji coba sistem diperoleh hasilnya sebagai berikut. Indikator rata-rata ruang tunggu yang
sebelumnya manual 90 menit menjadi 40 menit setelah sistem Fajri Sugeno, perubahan 55,6%. Yang kedua, kepuasan pasien yang sebelumnya 3,2 setelah menggunakan sistem Fajri Sugeno menjadi 4,5, peningkatan 40,6%. Yang ketiga, waktu pendaftaran per pasien yang sebelumnya manual 10 menit menjadi 4 menit. Waktu perubahan 60%. Sistem menunjukkan bahwa metode Fajri Sugeno mampu menilai kualitas layanan berdasarkan input variabel waktu tunggu, durasi pelayanan, serta penilaian dari dokter dan pasien. Yang B, evaluasi sistem. Evaluasi sistem dilakukan menggunakan pendekatan substance testing atau UAT dan pengukuran usability dengan 5 indikator utama. Pertama ada learnability, yang kedua efisiensi, yang ketiga memorability, yang keempat error, yang kelima satisfaction. Dari hasil survei diperoleh tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi sebesar 90%, menunjukkan bahwa aplikasi diterima dengan sangat baik oleh masyarakat pengguna layanan puskesmas. 6. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem antrian berbasis Internet of Things atau IoT yang terintegrasi dengan metode Fajri Sugeno dalam aplikasi mobile untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di puskesmas. Dari hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Metode Fajri Sugeno mampu mengolah variabel input seperti waktu tunggu, durasi layanan, dan penilaian dokter maupun pasien menjadi output kualitas pelayanan yang terukur dan objektif. 2. Implementasi sistem berhasil mengurangi waktu tunggu pasien dari rata-rata 90 menit menjadi 40 menit, sehingga meningkatkan efisiensi waktu pelayanan sebesar 55,6%. 3. Kepuasan pasien meningkat dari skor 3,2 menjadi 4,5 atas skala 5 yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan sebesar 40,6%. 4. Penggunaan aplikasi mobile Android memungkinkan proses pendaftaran menjadi lebih cepat dan efisien. 5. Teknologi IoT dan Fujri Logic memberikan pendekatan yang adaptif dan cerdas dalam menyelesaikan permasalahan antrian, serta meningkatkan responsivitas dan produktivitas pelayanan kesehatan. B. Saran untuk pengembangan dan penerapan lebih lanjut, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. 1. Integrasi offline mode. Sistem sebaiknya dilengkapi dengan fitur offline agar tetap dapat berfungsi optimal pada wilayah dengan konektivitas internet yang kurang stabil. 2. Pelatihan dan sosialisasi. Diperlukan pelatihan khusus bagi staf puskesmas dan edukasi kepada pasien agar adopsi teknologi dapat berjalan lebih cepat dan merata. 3. Uji implementasi di lokasi lain. Perlu dilakukan pengujian sistem di berbagai lokasi dengan karakteristik berbeda untuk menilai konsistensi kerja sistem dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. 4. Pengembangan fitur tambahan, misalnya integrasi dengan sistem rekam medis elektronik, sistem remindakil 05, penambahan parameter evaluasi disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti ketersediaan dokter, jenis layanan, dan tingkat kepadatan pasien untuk membuat penilaian kualitas layanan lebih komprehensif. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.